26 September IHSG-nya ditutup minus 1,06% ya. Setelah di jam 2-an kalau nggak salah IHSG-nya tiba-tiba dibanting. Banyak asumsi yang muncul ya dari habis peresmian indeks karbon lah, terus dari US yang mau melakukan shutdown lah dan you name it lah. Video kali ini saya akan membahas ya apa efek atau apa yang membuat akibat dari IHSG-nya turun dalam ya. Dan di saat saya take video ini 27 September IHSG-nya langsung naik. Langsung naik dan beberapa saham blue chip mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, tonton dan simak video ini sampai selesai tentang bisa dikatakan efek dan juga apa yang membuat IHSG-nya turun dalam di perdagangan kemarin di 26 September. Check this out. Ini perdagangan tanggal 27 September ya. Ini perdagangannya Harum naik kencang 7%, Medco 3,63 dan seterusnya gitu. Dan ini beberapa berita ya, dan ini salah satunya yang kemarin Presiden Jokowi resmikan bursa karbon ya. Memang bisa dikatakan ya kemarin banyak saham-saham yang masuk bursa karbon ini itu mengalami penurunan ya. Contoh itu ESA kemarin mengalami penurunan lumayan 3,9, lalu MBMA ini turun dalam banget di 17%, lalu Aces Hardware ini juga turunnya lumayan dalam juga 3,8. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ya, banyak saham-saham yang setelah turun langsung diangkat. Hal itu tercermin dari shadow bawahnya yang panjang ya. Contoh ESA. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu masih ada kekuatan belinya gitu. Dan ini saya share di grup bisa karena ini good newsnya selling point saat retail berpikir itu positif, beda dengan benar yang melakukan aksi taking profit ya itu. Terus juga tapi ini masih asumsi, saya mengatakan itu kita nunggu data IOD-nya, end of the day-nya, NCKL distribusi, lalu MBMA ini netral tipis, ESA ini distribusi kecil, Aces distribusi kecil. Malah beberapa saham itu melakukan akumulasi, BRPT, Pegas dan Raja. Oke, itu view saya ya di grup. Dan saya mendapatkan berita tadi pagi. Malam sih, baru saya baca di pagi hari. Penyebab IHSG anjlok tertekan sentimen Amerika ya, dimana ini terkoreksi 1,07, terus ini perdagangan melompat sempat nyentuh terendah 6.913 gitu. Sebanyak 410 saham harus mengakhiri sesi perdagangan di zona merah gitu. Sebaliknya 136 cukup kuat dan bertengger di zona hijau, tipis lah ya. Riset RHB Sekuritas mengatakan bahwa anjloknya IHSG seiring dengan melonjaknya yield obligasi Amerika tenor 10 tahun yaitu 4,57%. Yang ini membuat ya imbal hasil tertinggi sejak 2007 lalu. Ini 10 tahun terakhir, bagus sekali nih. Asumsinya gini, yield obligasi Amerika, yield obligasi Indonesia ini adalah instrumen investasi yang low risk ya. Pasti orang banyak berpikir bahwa ya daripada saya taruh duit saya di saham, risknya lebih besar dengan kondisi ekonomi saat ini seperti itu, terus ditambah The Fed juga terus menaikkan suku bunga. Kalau kemarin kita lihat ya, The Fed September 2023. Nah, ini mempertahankan suku bunganya stabil di 5 something ya, 5,25. Nah, ini tetaplah ya, intinya seperti itu. Nah, lebih baik ya saya taruh di obligasi ya. Saya taruh di obligasi di Amerika. Pertanyaannya kan ada dua ya. Kenapa kok nggak di Indonesia? Kenapa kok di Amerika? Simpel logik aja. Amerika masih menjadi negara adidaya dengan jumlah ekonomi yang besar juga gitu. Salah satu ya bisa dikatakan negara dengan perputaran ekonomi yang besar ya, selain China juga. That's why banyak bisa dikatakan ya investor cari amannya ya lebih baik saya di Amerika gitu. Nah, kalau kita lihat ya di data ya. Kalau kita lihat kan ada efeknya ke IHSG itu apa sih? Berarti kita lihat inflow dan outflow-nya.
Nah, ini hubungannya sama asing ya. Nah, kalau kita lihat kemarin di video kemarin, perihal asing yang mengakumulasi saham-saham asing itu bisa dikatakan banyak dari energi ya. Nah, videonya ada, nanti saya taruh di belakang. Oke, kalau kita ukur dari September, sejak September sampai perdagangan tanggal 26, ini mostly saham-saham blue chip ini asingnya keluar ya. Bank BCA, BRI ini top blue chip di Indonesia loh. Top market cap. Dua market cap terbesar di Indonesia. Yaitu melakukan aksi taking profit asingnya. Asingnya keluar. 1,9 di BCA dan BRI 1,4. Ini baru mulai sejak 1 September. Kalau kita turunkan lagi sejak Juni, nah ini kita mau lihat ya datanya. Datanya sejak Juni, bentar. Nah, ini datanya sejak Juni. Di total asingnya keluar 19.000 miliar. Jadi ya bisa dikatakan 19T. Oke, 19T dan masuknya hanya 13T. Jadi 6 triliun lah ya. 6 triliun mereka keluar. Dan ini ditambah kita lihat ya. Tidak hanya BRI dan BCA, ada Goto, Telkom juga termasuk. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Dimana Goto, Telkom dan kawan-kawan itu masuk blue chip juga. Nah, kita lihat ya, Telkom ini masuk nomor 6. BRI, BCA 12 ya. Goto ini nomor 14. Terus kita lihat lagi tadi siapa? Inco, Medco, Unilever. Dan ini semuanya blue chip ya. Yang blue chip masuk cuman si Bank Mandiri doang gitu. Jadi dari sini juga sudah terlihat ya bahwa asingnya sudah kecabut ya. Kalau kita tarik lagi makin atas, makin jauh ya. Sejak Januari. Nah, sejak Januari kita lihat ya data reguler ya. Jadi ini boardnya kita bisa ganti reguler, nego plus tunai atau all ya. Kalau yang mempengaruhi harga pasar itu pasar reguler. Nah, kalau sejak 1 Januari ya kita lihat ya. Asingnya masuk 30 triliun, keluarnya 21. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa asingnya masih masuk, masih ada inflow yang masuk. Jadi so far asingnya baru melakukan taking profit saya bisa katakan di tengah semester. Di bulan 6 ke atas ini mulai melakukan taking profit. Kalau awal tahun masih oke-oke aja. Begitu yang membuat saham-saham blue chip dan IHSG-nya koreksi. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri untuk IHSG, aslinya kemarin itu terkonfirmasi dia adanya bearish divergence. Harganya naik tapi tidak diikuti dengan indikatornya turun. Makanya terjadi penurunan. Dan penurunannya hampir sampai ke low di sini di tanggal berapa ini? 8 September. Dan ya ini breakout lagi, naik lagi. Dan kalau ini breakdown sampai sini, jebol di sini, be careful karena ini ada double top. Nah, kemarin ini bisa dikatakan di titik supportnya dia dan hari ini mantul naik lagi. Nah, ini akan menjadi bisa dikatakan hal yang mendebarkan ya, apakah dia jebol nggak dari 6.920. Kalau ini jebol ya potensi makin lanjut lagi turun menuju ke support terdekatnya lagi di 6.850 sampai 45 lah gitu, karena ini ada double top. Jadi itu view saya. Baiknya seperti apa? Menurut saya boleh dihilangkan dulu saham-saham blue chip, be careful. Selain itu apa yang menarik? Nah, silakan join di grup Telegram karena akan saya infokan di situ saham-saham yang menarik dibuat di koleksi saat marketnya mulai turun. Apalagi kalau terkonfirmasi double top ini. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.